Welcome to my channel. Halo, salam sehat, selamat hari Kamis buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Seperti biasa gue berharap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan happy, tidak kekurangan apapun. Dan tentunya untuk membuat hari kalian tidak kekurangan, kali ini channel Bung Harpa kembali hadir di beranda kalian. Bahas soal round 4, memang masih lama, 76 hari lagi jadwal dimana kita akan menghadapi Arab Saudi di Jeddah, tepatnya tanggal 8 Oktober, dan selang 3 hari kita akan menghadapi Irak ya di round 4 di kompetisi yang sama. Memang terasa masih lama, tapi nanti seperti biasa nggak sadar-sadar tiba-tiba udah September, kemudian langsung Oktober. Walaupun masih lama, tentunya persiapan juga harus dilakukan, dipersiapkan dari sekarang, terutama dari beberapa pemain. Gua akan update yang sudah dapat klub dan tampil cukup cemerlang. Ya, kalau kemarin kita membahas beberapa pemain mungkin yang masih struggling dengan klubnya, dengan pilihan klubnya seperti Tom Hai, kemudian juga Justin Hubner, dan mungkin Sandy Walsh di klub di Yokohama Marinos yang belum juga mendapatkan tempat reguler. Kali ini ada kabar gembira dari dua pemain berkewarganegaraan Indonesia, yaitu Elkan Bagot dan juga Kevin Dix. Gue mulai dari Elkan Bagot. Perkembangannya mungkin salah satu yang paling cemerlang. Setelah beberapa tahun terakhir dia dipinjam-pinjamkan oleh mother clubnya. Terakhir dia kemarin atau musim lalu itu dipinjamkan ke Blackpool. Kalian yang rutin mengikuti channel gue, terutama segmen Football Abroad, pasti tahu betul ya, bagaimana pemain yang satu ini sangat dipercaya di lini belakang Blackpool musim lalu. Dan ya, kerja keras tidak membohongi hasil ya. Bagaimana kemudian di saat yang sama mother clubnya FC Stans itu drop degradasi ke Champions Division, dan kemudian di saat yang sama juga tadi itu Elkan Bagot tampil sangat cemerlang bersama Blackpool di League One ya, ini jadi kasta ketiga sepak bola profesional Liga Inggris. Dan kemudian dia di saat ini ya, sampai detik ini ada di rencana dari Kieran McKenna. Ini mantan asistennya Ole Solskjaer saat menangani Manchester United. Jadi pelatihnya Ipswich sejauh ini mempercayakan dia untuk mengawal pertahanan Ipswich Town. Dan itu kemarin bisa kita lihat, bukan kemarin tepatnya, tapi 3 hari lalu ketika menjalani pramusim. Jadi ini ada beberapa pertandingan pramusim nih yang dijalani. Kemarin itu lawan klub dari Austria ya kalau nggak salah, namanya Blau Linz. Di sana Elkan Bagot tampil sangat solid di lini belakang, menggunakan nomor punggung 15 dengan jersey warna merah, dan walaupun kena kartu kuning ya, tapi kelihatan perkembangan secara fisik dia, secara visi bermain dia sangat bagus ya, terutama bola-bola atas. Jadi mengingatkan kita kangen dengan Piala Asia Senior ya, di mana saat pertandingan saat kita dikalahkan Jepang kalau gua nggak salah ya 3-1, dia diplot sebagai striker di akhir pertandingan ya. Gue masih ingat kenapa, karena hal ini gue tanyakan langsung kepada pelatih Sintayong saat itu di Mixzone ya, dan dia mengatakan memang kadang-kadang Elkan Bagot juga diplot untuk mengambil bola-bola mati di lini depan, dan bahkan juga sesekali sebagai striker. Jadi badannya kelihatan lebih lentur, bukan hanya lebih berisi tapi lebih lentur, lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Cuman tetap ada kritik ya, kita harus objektif. Salah satunya adalah umpan-umpan pendeknya beberapa kali. Kalau kalian nonton cuplikannya pasti ngelihat ada yang kurang pas lah gitu. Tapi it's okay, inilah gunanya pre-season, dan pasti ada ruang untuk perbaikan. Tapi di luar itu bagaimana dia kelihatan tenang dalam mengawal lini belakang, bagaimana dia kemudian nggak buru-buru dorong bola ke depan segala macam, itu cukup bagus lah. Dan ini menarik, kenapa? Karena memang kemungkinan besar dia belum akan menjadi pilihan utama, tapi secara nggak langsung kadang gini, Ipswich Town ini kan degradasi ya. Jadi saat tadi gue cari info atau bahannya, apakah mungkin ada pemain lain yang digeser atau dijual. Biasanya kan kalau degradasi mereka mengurangi anggaran ya, jadi pemain-pemain yang mungkin gajinya cukup besar itu dikeluarkan. Dan ternyata memang ada 2 pemain yang dilepas oleh Ipswich Town, oleh McKenna, yaitu ini menariknya nih teman-teman ya, Cameron Burgos ya, dulu yang kita tahu ini adalah back Australia, dan yang dihadapi juga oleh
oleh Elkan Bagot saat knockout stage di Piala Asia waktu kita kalah 4-0 ya. Masih ingat di stadionnya namanya apa ya? Ali Yasim kalau nggak salah atau whatever lah di Qatar. Nah, jadi Cameron Burgess itu pindah ke Swansea, ke klubnya Nathan, dan satu lagi yang dalam tanda kutip digeser dengan kehadirannya Nathan dengan kehadirannya Elkan Bagot adalah Axel Tuanzebe. Ini mantan pemain Manchester United dilepas ke Burnley. Nah, kalau gue hitung-hitung, ini info bukan A1 ya, tapi data primer istilahnya, itu ada sekitar 7 pemain belakang di Ipswich Town. Jadi kalau kita asumsikan ya, tapi kan tuh pemain belakang itu ada back kiri, ada back tengah, ada back kanan ya. Jadi sebenarnya antrian Elkan Bagot untuk tampil sebagai pemain inti di Ipswich Town itu cukup besar. Ya mungkin dia hanya menggeser satu pemain lagi lah di depannya. Satu musim di Liga Championship itu kalau gua nggak salah ada 46 pertandingan. Ya belum nanti ada FA Cup. Mungkin sampai 50. Ya gua rasa sih back tengahnya nggak mungkin seger terus ya, walaupun doa kita jadi jelek nih. Berharap ada peluang untuk Bagot main, ya berarti kan kalau nggak ada 3 nih kemungkinan itu terjadi. Kalau nggak performa pemain ini itu turun, ada kartu kuning atau cedera. Ya tapi kan itu kan mitigasi yang memang hampir pasti terjadi begitu loh, seperti rumah sakit ya, bukan mendoakan orang sakit, tapi orang sakit itu kan hampir pasti ada ya. Jadi harus ada persiapannya, dan itulah mengapa harapan kita juga Elkan Bagot ditarik kembali ke Ipswich Town. Kontraknya sampai dengan 2026, 1 tahun ya. Again, ini adalah hak prerogatif pelatih, but I think dengan performa dia yang seperti itu bisa menembus tim di Championship Division, kasta kedua Liga Inggris, tim yang baru degradasi dari Premier League. Ya, gua rasa sih kalau kita bicara hanya soal kemampuan, gua rasa ini nggak ada alasan untuk Elkan Bagot tidak membela tim nasional kita, dan kita pun sedang berada di persimpangan sejarah. Ya, round 4 nanti itu akan sangat menentukan apakah kita bisa memenuhi mimpi 79.999.999 rakyat Indonesia untuk melihat Indonesia tampil di Piala Dunia tahun depan atau tidak. Ya, tapi kembali lagi kita tunggu ya bagaimana produk yang sangat menggoda ini. Tentunya sangat menarik untuk kita nanti ya, dia dipanggil atau enggak ya, apakah ada drama atau enggak tahu. Yang jelas selain dia pun juga kita kemarin sempat singgung Ivar Jenner yang berhasil menembus tim nasional senior FC Utrecht setelah 2 tahun dia berjuang di Young Utrecht dan akhirnya berhasil. Jadi masih banyak ya pemain-pemain diaspora yang bertahan abroad dan ternyata ya lumayan ya, ini harus kita dukung meskipun ya dengan segala pertimbangannya ya, seperti Rafael Struijk yang memilih ke Dewa United juga harus kita hormatin, meskipun mungkin dalam hati kita aduh sayang banget ya, masih muda kenapa nggak main abroad, fight dulu begitu. Tapi it's okay lah, itu semua hak asasi mereka untuk memilih klub. Yang pasti kita senang ya beberapa pemain membuncah begitu ya performanya pelan-pelan ya. Ivar Jenner tadi gue singgung, kemudian Nathan juga menurut ini sering kita singgung kan, kenapa dia nggak pindah ke Eredivisie aja atau even Eerste Divisi, kemudian dia bisa dapat tempat dan revive. Jadi mudah-mudahan keputusan Nathan untuk memilih Willem II Tilburg ini juga berbuah manis dengan dia lebih reguler, dan mudah-mudahan dia bisa lebih perform lagi di tim nasional dengan keregularitasan dia nanti di Willem II kalau memang dia bisa menembus tim utama ya. Kemudian kalau untuk kembali lagi ke Elkan Bagot, nanti akan mulai Championship Division itu tanggal 9 Agustus dan mereka akan mengawali pertandingan menghadapi Birmingham di St Andrews Stadium, stadion yang pernah gue kunjungi juga tahun 2010 nih. Stadionnya kecil, nggak terlalu besar, bagus. Yang pasti ya mudah-mudahan itu tadi Bagot bisa menembus tim utama. Jadi ada yang menarik nih, kita tunggu di Championship Division, dan ingat dia masuk menembus tim ini tanpa orang dalam ya. Itu kelebihannya. Last but not least, kita akan bahas soal abang Kevin Dix Bakar Besi ya, kalau nggak salah farmnya dari keturunan dari Maluku. Ini juga sama, satu situasi yang sangat menyenangkan buat kita, berhasil menembus kasta tertinggi sepak bola Jerman loh ini, Borussia Mönchengladbach. Dan kemarin di pertandingan persiapan juga ya, menghadapi Metalis kalau nggak salah nama timnya, dia main, timnya kalah, tapi dia main dan mendapat kesempatan lah
Ya mainnya lumayan bagus menurut gua, kalau boleh jujur dibandingin Bagot tadi yang main juga, itu lebih bagusan Kevin Dix secara komparasi ya. Tapi ya ini kan pramusim ya, jadi nggak usah terlalu serius dalam menilainya. Yang pasti ini juga menggugurkan situasi terakhir yang mengatakan Kevin Dix sempat knock atau cedera waktu latihan. Ya kabarnya berbenturan dengan salah seorang pemain Jepang, tapi ya berarti dia udah main, udah sembuh, kita senang karena preparation ini hanya tinggal mungkin 2,5 bulan. Ya jadi ini nggak lama banget nih teman-teman ya. Tinggal sama juga nih doanya, harapannya seperti Varjener, kemudian Nathan dan juga Elkan Bagot, semoga dia bisa nembus Mönchengladbach. Jadi nggak kebayang nanti ketemu Munchen, ketemu Dortmund. Waduh, ada pemain Indonesia, itu kan buat kita menyenangkan ya. Mungkin masih ada beberapa pemain yang masih berkutat dengan klubnya atau mau mencari klub baru. Ini juga kita berharap mereka segera settle. Kenapa? Supaya mereka fitnessnya supaya kembali. Seperti Tom Hine ini masih belum jelas, kemudian juga Justin Hubner yang dilepas Wolverhampton. Jaitse sudah latihan bersama Venezia, tapi kabarnya dia akan hengkang ke klub lain, ke Serie A ya. Jadi kita berharap dia segera loncat ya ke Serie A, entah itu Como, Udinese. Ini kan banyak berita yang kalian lihat ya. Jadi gua nggak mau ngangkat kalau belum terlalu clear ininya, hilalnya. Jadi kalau cuman masih gosip ya kan, katanya dia dibanderol 10 juta euro, makanya banyak yang mundur, dianggap mahal atau gimana nggak ngerti. Tapi gue punya feeling dia akan segera berlabuh dalam waktu dekat. Ya mengingat kualitas dan kemampuan dia, pasti banyak klub Serie A juga yang ngiler. Jadi dia hanya seperti kalau dulu masih ada Bajai nggak sekarang ya, nawar-nawaran Bajai lah gitu ya. Kadang-kadang cuman beda dikit, pura-pura melengos, tapi habis itu dipanggil nanti jadi. Nah satu lagi mungkin Mads Hilgers. Mads Hilgers ini sebenarnya masih diinginkan oleh Twente, tapi dia minta transfer request ya kalau kalian yang main Fantasy Manager, sehingga dia di drop di latihan di U21 ya, karena mungkin dianggap nggak akan masuk juga dalam skema inti Twente musim depan. Jadi ini juga sama kita tunggu, karena kabarnya dia ingin bermain di klub luar, di klub lain. Ya nggak apa-apa, sekali lagi ini kan hak asasi setiap pemain. Yang penting mereka semua sukses bersama klubnya masing-masing dan main reguler, karena ini yang penting supaya mereka kompetitifnya terjaga, dan juga ini staminanya ya. Oke teman-teman semua, itu sedikit update dari tim nasional senior kesayangan kita ya. Tentunya besok ada semifinal Piala AFF Under-23 2025 antara Indonesia dan juga Thailand di Gelora Bung Karno. Kita juga kali ini akan berikan dukungan dan perhatian kita kepada para pemain untuk mencoba kita akan melihat apakah Garuda mampu mencakar gajah. Nah teman-teman semua, terima kasih. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai nanti dan adios.